menuju ke narasumber dari Ketua Permui, Nadia Yulianda. Mbak Nadia Nadia Yulianda ini izin bisa agak di mute dulu, baru nanti. saya Nadia Yulianda, bagaimana sih sebenarnya radikal ini bisa berkembang di Indonesia, kemudian bisa menjadi pemahaman-pemahaman yang bisa membuat stigmatisasi sosial terhadap masyarakat. Karena kan kalau yang kita lihat di sini, sikap-sikap radikalisme ini bertolak belakang dengan sikap-sikap radikal yang bisa kita punya makna seutuhnya. Sebagai contoh, radikal ini kalau kita ambil dari makna yang positif, tentu juga bisa bermakna positif, karena radikal sendiri bermakna, radikal artinya kan akar. Kemudian baru dimanifestasikan dengan tindakannya itu sebagai radikalisme. Nah, sikap Kanadia sebagai salah satu aktivis perempuan juga, yang sekarang menjadi ketua Permui atau Perempuan Milenial untuk Indonesia, sejauh mana sih peran perempuan itu bisa mencegah tindakan-tindakan dari radikalisasi ini? Sejauh mana perempuan itu bisa berkontribusi terhadap paparan-paparan dari radikalisme ini? Karena kan kalau kita lihat justru perempuanlah yang sebagai korban. Sebagai contoh saja kasus yang di Mabespori yang kita bisa lihat beberapa bulan terakhir, justru perempuanlah yang menjadi korban atau yang dijadikan alat untuk melakukan tindakan-tindakan ekstremisme atau terorisme. Silakan Kak Nadia, tanggapannya. Wih. Sih maaf guys. baik untuk Nadia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber mungkin di acara ini. Webinar dengan tema peran perempuan dalam pencegahan aksi teroris, radikalisme, dan juga ekstremisme. Nah, berdasarkan tema tersebut, saya ingin menjelaskan kondisi Indonesia saat ini terkait dengan isu radikalisme, terorisme, dan ekstremisme ini sudah mulai berkembang. Bahkan sekarang perempuan yang biasanya hanya menjadi pemain belakang, mulai bergerak menjadi agen. Maka dari itu perempuan sekarang punya peran yang sangat penting dalam pencegahan aksi tersebut gitu. Adapun saya ingin menjelaskan beberapa faktor yang menjadikan perempuan itu terlibat dalam aksi teror. Misalnya pertama, sebagai pelarian akibat perlakuan diskriminatif yang diterima perempuan gitu. Yang kedua, kesadaran beragama yang belum cukup luas dengan menjadi terorisme. Mungkin perempuan merasa posisinya itu bisa sejajar dengan laki-laki dalam berjihad kalau misalnya menurut pandangan agama Islam begitu. Yang ketiga adalah kelabilan dalam psikologinya perempuan. Nah, dari buku Nawa El Sadawi yang saya baca, yang berjudul Perempuan dalam Budaya Patriarki, beliau menyebutkan bahwa kebanyakan orang menganggap perempuan itu makhluk yang pasif gitu, sedangkan laki-laki makhluk yang aktif yang selalu menggunakan akalnya dia. Nah, terus yang terakhir adalah karena suami perempuan adalah teroris, maka istrinya pun terlibat dalam aksi teror tersebut. Nah, solusi dari permasalahan itu sebenarnya harus dimulai dari kita nih sebagai milenial, harus menjadi agen perdamaian yang dimana kita harus menyebarkan ideologi-ideologi yang memang dianut oleh negara kita, yaitu kita udah mutlak ya ideologi kita adalah Pancasila. Sehingga para pelaku yang sudah terpapar atau dalam proses terpapar ideologi tersebut bisa berakhir berpikir jauh lagi gitu, bisa berpengetahuan luas gitu. Bukan hanya secara tatap muka saja, kita menyebarkannya juga harus di media-media sosial, karena dengan adanya teknologi yang canggih seperti sekarang ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal itu untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang tidak benar. Bahkan proses pengrekrutan mereka juga melalui media sosial gitu. Nah,
Di samping itu, agama juga selalu dijadikan pemicu agar gerakan tersebut bisa berjalan. Maka kita sebagai anak muda juga harus mulai kampanye untuk meningkatkan kepedulian antar sesama, menyadarkan mereka bahwa toleransi umat beragama itu sangat diperlukan saat ini gitu. Tapi juga di sisi lain kita harus dibantu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah lah dalam pencegahan berkembangnya ideologi-ideologi yang bukan Pancasila gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang saya dapat sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berdialog, Kak Moderator. Baik, Ya, terima kasih. Menarik sekali tadi paparan dari Kanadia atau narasi dari Kanadia. Kanadia sendiri mempunyai pandangan terhadap perempuan sebagai agen perdamaian itu, kira-kira dukungan pemerintah itu sudah terimplementasi belum sekarang? Karena kan kalau kita lihat justru perempuan sebagai korban yang saya sampaikan tadi dalam kasus teror di Mabes Polri, justru itu malah dirampas nyawanya, bisa dibilang secara brutal. Memang dalam konteks maksud saya dalam perspektif keamanan mungkin itu perlu dilakukan, tapi bagaimana pandangan Kanadies dari perspektif HAM? Karena kan justru harusnya nyawa itu harus dilindungi oleh negara, tidak hanya dengan dalil keamanan, negara bisa langsung merampas nyawa orang tersebut. Karena kan yang kalau kita lihat justru sebenarnya perempuan yang meneror Mabes Polri itu dia tidak ada target, dia hanya melakukan atau mengeluarkan sikap menembak secara asal atau istilahnya mungkin tidak tahu arah dan tujuannya kemana, tetapi langsung diambil sikap oleh Mabes Polri untuk menembak mati. Nah, bagaimana pandangan Kanadia terhadap hal tersebut? Apakah Kanadia setuju untuk langsung pihak kepolisian mengambil sikap seperti itu? Bagaimana Kanadia? Jadi terima kasih Kak Akbar. Jadi sebenarnya gini sih, tadi kan Kak Akbar juga sempat ngebahas tentang kampanye-kampanye itu sudah dilakukan oleh pemerintah atau belum. Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai, sebenarnya pemerintah sudah sebenarnya pemerintah sudah mempunyai banyak banget program untuk mencegah radikalisme gitu ya di Indonesia, seperti ada BNPT dan juga Komnas Perempuan pun secara aktif bergerak atau berkampanye untuk membenarkan atau menyebarkan paham-paham intoleransi di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya Kak Akbar tadi menyebutkan contoh kasus itu, saya setuju atau enggak, sebenarnya sih harusnya dipertimbangkan lagi ya kalau misalnya pihak keamanan itu langsung tembak mati, karena kita perlu adanya informasi dari agen tersebut gitu. Karena yang sangat diperlukan untuk informasi tersebut itu adalah, yang paling penting itu adalah siapa dalang di balik kejadian itu. Gimana kan dia sendiri masuk tapi ditemani oleh 2 orang laki-laki. Nah, itu harusnya ditangkap. Jadi jangan fokus terhadap si perempuannya itu aja, tapi ada laki-laki yang mengantarkan dia, yang itu juga sampai sekarang belum ketangkep kan gitu. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Kanadia atas paparannya. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga nih kepada Kak Kristi selaku aktivis perempuan. Ya, Kak Kristi sendiri gimana pandangannya? Tadi kan kalau Kanadia tidak sepakat kalau tindakan kepolisian itu langsung mengambil sikap untuk menembak perempuan yang diduga sebagai teroris tersebut. Karena kan kalau kita lihat dari perspektif HAM juga mungkin bertentangan ya. Tetapi kalau dari pandangan Kak Kristi sendiri sebagai aktivis perempuan ini, bagaimana Kak? Untuk tempat dan waktu, saya persilakan kepada Kak Kristi. Ya. Terima kasih kepada moderator untuk waktu dan kesempatannya. Saya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat saya terkait hal
hal yang dimana terjadi yang membuat heboh, cukup membuat heboh Indonesia ya, karena posisinya adalah yang secara tidak langsung diserang adalah ring satunya keamanan negara begitu. Nah, perlu teman-teman ketahui gitu bahwa pencegahan tindakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini sebenarnya nggak hanya melibatkan pemerintah gitu, tapi melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Nah, pemerintah dalam hal ini itu sebagai pusat kepemerintahan memiliki peran yang penting untuk menentukan kebijakan-kebijakan gitu. Kebijakan-kebijakan itu biasanya tertuang dalam undang-undang. Nah, sementara kita gitu yang masyarakat harusnya mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, kalau menjawab pertanyaan dari Kak Akbar, sebenarnya saya pribadi kalau bicara secara pribadi sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat itu menurut saya sudah tepat. Kenapa menurut saya sudah tepat? Begini, bagaimanapun teroris itu menjadi ancaman besar untuk seluruh dunia begitu loh. Karena menurut saya bukan saya mau seenaknya gitu untuk menghilangkan nyawa orang, tapi saya rasa setiap tindakan dari kepolisian itu mempunyai SOP-nya sendiri. Nah, yang saya tahu ya, kalau nggak salah saya, ketika seseorang itu menembak, bahasanya ya, saya perlu. Ketika seseorang itu kata kasarnya mengarahkan senjata tajam atau senjata api ke ke aparat negara, aparat keamanan negara, itu kalau nggak salah saya itu boleh dilakukan tembak langsung gitu di tempat. Nah, kalau kita bicara itu juga kita bicara berdasarkan data dari BNPT yang saya baca itu di tahun 2012 kalau nggak salah sampai tahun 2014 itu hanya 10% loh Kak Akbar, 10% yang ditembak mati tanpa jalur pengadilan. Sementara berarti kan dari 100%, 90% itu mengarah ke jalur pengadilan begitu. Kalau kita bicara HAM, yang saya tahu dan yang saya pelajari, HAM itu tidak mengkhususkan untuk terorisme begitu. Karena terorisme ini adalah extraordinary crime, sama seperti narkoba begitu loh. Nah, ketika kita bicara HAM, kita jangan fokus cuman HAM itu untuk teroris, HAM itu untuk itu. Tapi kan kita harus tahu gitu ancaman apa yang teroris lakukan begitu loh. Karena kan itu menimbulkan keresahan masyarakat, ketakutan masyarakat gitu. Bagaimana negara ini mau berkembang kalau teroris itu seakan-akan diberikan hak istimewa gitu, seperti kayak saudari Nadia bilang begitu ya. Kenapa kita nggak cari informasi? Menurut saya pribadi begini, kita cari informasi emang iya bisa gitu loh. Sementara yang ada statement dari Ali Imron yang kita ketahui bahwasannya dia mantan teroris, dia sendiri aja bilang jangan memberikan sekecil apapun ruang untuk teroris. Karena pada dasarnya teroris itu suka dengan kekacauan, suka dengan kekisruhan gitu. Dan teroris ini sangat amat mengancam keamanan negara gitu loh. Nah, jadi menurut saya bukan sah-sah saja tanpa perlindungan hukum ya, tapi kan bukti nyatanya memang cuma 10% gitu, dan itu kan memang senjata api yang dipakainya juga itu benar-benar itu memang bisa melukai orang, bahkan kalau memang tepat sasaran bisa menyebabkan meninggalnya nyawa orang. Seperti itu sih Kak Akbar. Baik, terima kasih pada Kak Kristi. Menarik ya pemaparannya. Kemudian saya ingin beralih kepada Kak Olivia Panjaitan nih. Kak Olivia ini kan sebagai praktisi hukum, bagaimana sih memandang sikap yang diambil dari aparat penegak hukum ini untuk menembak langsung perempuan yang meneror di Mabes Polri tersebut? Karena kalau dari pandangan Kak Kristi sendiri tadi menyampaikan
ya memang itu tidak bisa diberikan ruang kepada aksi-aksi teroris atau tindakan-tindakan teror seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Olive sendiri bagaimana pandangannya dari perspektif hukum? Apakah itu, bisa dibilang melanggar, ketentuan hukum atau memang sudah sesuai SOP seperti yang disampaikan oleh, Kak Kristi tadi? Terima kasih Kak Olive untuk tempat dan waktunya, silakan. Terima kasih, Kak Akbar. Mungkin saya akan memberi pengertian sedikit ya tentang teroris itu. Kalau mau dilihat pengertian teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Ayat 2 mengatakan, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional yang motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, buat proses untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan terorisme tersebut harus melewati tahapan hingga akhirnya diberikan hukuman. Dalam hukum acara pidana pada umumnya itu dikenal beberapa tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme ini masih terdapat permasalahan menurut saya. Pada prakteknya penanganan tindak pidana terorisme oleh negara kerap kali terjadi pelanggaran. Di antaranya berkenan mengenai seseorang yang diduga sebagai teroris. Ya ini dalam hal ini kerap terjadinya kesalahan terhadap orang yang ditangkap atau dikenal juga dengan error in persona, yang dalam prakteknya tidak jarang juga ditembak mati atau sebelumnya telah mendapat tindak kekerasan. Fakta yang dilihat adalah dalam prosesnya aparat penegak hukum dalam hal ini banyak yang melakukan tembak mati pada pelaku terduga teroris. Hal ini tentu saja bertentangan dengan due process of law. Terlebih lagi mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Namun apabila diharuskan untuk ditembak mati sebagai sebuah hukuman, maka harus melalui proses yang ada dan dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Meskipun di sisi lain keberadaan hukuman mati hingga saat ini masih terus diperdebatkan. Beberapa aturan hukum yang menjadi dasar dari dilakukannya tembak di tempat terhadap teroris adalah pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa tidak dipidana. Dalam pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa. Penembakan mati dalam proses penangkapan terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia ialah keadaan yang terpaksa karena tidak ada jalan lain dan dalam hal mempertahankan hak yang didahului dengan serangan. Tapi ada penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan. Kalau yang diserang atau diancam masih bisa melakukan penembakan peringatan seperti di betis atau menghindar atau melarikan diri, janganlah aparat penegakan hukum memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa. Mengenai aturan tembak mati juga dapat dilihat tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Republik Indonesia. Penggunaan senjata api pun dalam pasal 47 peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita bahas dalam KUHP ada asas praduga tak bersalah, mana dijelaskan penjelasan umum KUHP butir 3 huruf C, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam Undang-Undang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat 1, yaitu berbunyi, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kalau boleh saya mengutip pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan dari buku M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya disebutkan tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek dan bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, namun perbuatan pidananya yang dilakukannya, yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan tersangka harus dianggap tidak bersalah.
sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang kita pegang sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau menurut saya sih itu Kak Akbar, kurang lebihnya boleh kita berdiskusi bareng. Baik, wah menarik sekali ya tadi pemaparan dari Kak Olive. Kak Olive, yang saya tarik kesimpulannya, aparatur negara yang mengambil sikap seperti itu terkesan memaksakan. Nah, sedangkan Kak Kristi sendiri tadi bilang itu sudah sesuai SOP dan penuh pertimbangan. Nah, saya ingin mendengar lagi nih tanggapan dari Kak Kristi. Itu disebut sebagai pemaksaan kehendak dari aparatur penegak hukum. Gimana Kak Kristi tanggapannya? Ya, terima kasih Kak Akbar. Jadi begini, kalau dibilang bertentangan dengan KUHAP, sebenarnya itu kan hukum tertulis ya Kak Akbar ya. Nah, sementara SOP dari kepolisian itu kan itu kalau nggak salah saya ya, itu hanya diperuntukkan untuk untuk kepolisian itu sendiri. Dan gini loh, menurut saya ya, nggak mungkin seorang polisi itu melakukan penembakan tanpa sebab. Kita aja nih, kita gitu. Kalau kalau saya ibaratin kita nih, misalnya kita gitu, ada orang yang tiba-tiba datang bawa pisau ke kita. Nggak mungkin kita nggak melakukan pembelaan diri begitu loh. Nah, cuman kan dalam hal ini kan kita berbicara teroris gitu. Kenapa saya bisa bilang langsung ke teroris? Karena dia membawa senjata api gitu loh. Dan nggak mungkin seseorang yang membawa senjata api itu datang masuk kalau karena dia apa Kak Akbar ya, saya lupa gitu, bilang kalau misalnya masalah dia menembak sebenarnya nggak punya target. Kalau menurut saya sih nggak mungkin dia nggak punya target. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena posisinya dia masuk ke ring 1 loh, gitu loh. Dari mana dasarnya dibilang nggak punya target? Kalau nggak punya target dia bisa tembak sembarangan dimanapun gitu. Tapi ini dia itu masuk ke ring 1, masuk ke masuk ke ranah kepolisian. Menurut saya dia pasti punya target gitu, walaupun mungkin dalam kenyataannya dia nggak bisa, mungkin dia belum bisa menembak dengan baik atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi intinya adalah ketika dia membawa ancaman, terutama untuk ring satunya di keamanan Indonesia, yang menurut saya sih sebenarnya gini, itu kan SOP yang nggak kita bisa tahu gitu, yang sebenarnya yang bisa menjawab itu cuman polisi gitu ya. Tapi yang selama saya tahu, nggak mungkin polisi itu bertindak kayak begitu kalau kalau nggak ada SOP-nya, kalau nggak ada sebabnya gitu. Bahkan kalau nggak salah saya Kapolri, saya lupa Kapolri atau Kapolda yang berstatement bahwasannya apa yang dilakukan oleh oleh aparat negara saat itu adalah sudah tepat dan terukur begitu. Itu sih Kak Akbar. Ya, baik, itu tanggapan dari Kak Kristi. Kemudian saya ingin bertanya juga pada narasumber saya yang latar belakangnya adalah arsitek, Kak Windy. Nah, Kak Windy sendiri gimana sih Kak tanggapannya terhadap sikap-sikap radikalisasi, kemudian ekstremisme dan terorisme ini? Apalagi kemarin pelakunya adalah perempuan yang meneror di kawasan Mabes Polri. Padahal kalau kita lihat sendiri dengan tema yang kita angkat, itu peran perempuan untuk pencegahan aksi tindakan radikalisasi, kemudian terorisme dan ekstremisme. Kalau kita korelasikan dengan kejadian kemarin, bukankah perempuan itu hanya dijadikan alat untuk melakukan tindakan tersebut? Lantas bagaimana atau sejauh mana upaya atau perempuan bisa meminimalisir paparan-paparan dari radikalisme ini? Silakan Kak Windy, bagaimana pandangannya? Oke, terima kasih moderator hari ini sudah memberi kesempatan ke saya. Mungkin saya akan memberikan dari sudut pandang secara rakyat dan juga dari sisi akademis juga.
Karena yang kita tahu semua juga pelaku tersebut juga masih ibaratnya masih tahun-tahun melakukan pembelajaran ya di umur-umur saat kuliah semester akhir, yang tiba-tiba kalau kita lihat beritanya adalah historicalnya akademisnya baik, lalu juga setelah berjalannya waktu di semester akhir tidak ada kabar dan lain sebagainya. Menurut saya dengan saya menanggapi dari pertanyaan Kak Akbar itu sendiri, mungkin kita dapat meminimalisir dari lingkungan kali ya. Karena kita tahu sendiri bahwa lingkungan dari kita itu berimbas banyak tentang kehidupan kita juga. Ketika lingkungan kita merangkul, ketika lingkungan kita care, dan juga saling mengingatkan, mungkin dapat meminimalisir konsekuensi di mana dia terjerumus ke arah organisasi-organisasi yang tidak baik atau lebih ke arah kriminalitas atau yang membahayakan bagi banyak orang sekitarnya. Kalau menurut saya juga dari proses terjadinya kejadian tersebut sulit kita katakan bahwa tidak ada faktor lain selain dari diri sendiri sebenarnya. Kalaupun memang ibaratnya pihak tersebut ibaratnya pelaku melakukan tindakan-tindakan yang radikalisme dan juga mengancam dari segala pihak, mungkin lebih ke arah bagaimana lingkungan dapat merangkul pelaku-pelaku tersebut. Hanya saja tidak dapat dibenarkan dari segi kegiatannya. Karena yang kita tahu semuanya bahwa terorisme itu adalah mengancam segala pihak dan juga secara random mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan di luar dari lingkungan kita, sosial kita, tapi lebih berimbas ke arah perekonomian, ke arah psikologis dari mungkin lingkungan pertemanan sebelumnya, ataupun juga keluarga, ataupun psikis dari lingkungan-lingkungan yang terdampak dalam situasi tersebut. Kalau menurut saya juga dalam tahap ini tidak pemerintah pun tidak hanya melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari terukurnya konsekuensi yang diminimalisir lah, untuk konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan yang lebih buruk lagi yang berdampak untuk lingkungan Indonesia ini, ibaratnya ketenangan Indonesia. Itu sih mungkin dari saya. Wah, baik, menarik sekali ya tadi paparan dari Kak Windy. Kalau berbicara tentang faktor lingkungan, tentu kita harus punya upaya juga dalam pencegahannya, supaya paparan-paparan radikalisme ini tidak menyebar luas. Nah, bagaimana cara menyikapi atau siapa pionir utama dalam istilahnya pencegahan atau peminimalisir dari paparan-paparan radikalis ini kalau menurut Kak Windy? Oke, kalau balik lagi dari pernyataan saya tadi bahwa pionir itu tidak bisa kita berikan tanggung jawab untuk orang lain misalnya, karena semua berawal dari diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri memiliki defensive
dan juga cara pandang yang terarah, dan juga ibaratnya mengerti atau mendalami ilmu-ilmu yang mungkin di luar dari secara akademis. Karena yang kita tahu pun, mau kita memiliki akademis yang tinggi, sekalipun sosialnya tidak, ibaratnya bagaimana hubungan dia sosial tidak baik juga mempengaruhi dari segi cara berpikir mereka. Mungkin lebih pionirnya itu adalah diri sendiri ya, yang lebih defense, merasa dirinya itu penting dan tidak merugikan dari pihak-pihak, ibaratnya untuk pihak lain. Menurut saya dari diri sendiri, lalu juga bagaimana diri sendiri bertanggung jawab untuk memilih lingkungannya lagi, dan juga memilih-milih kondisinya dalam sosial, kayak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi segala macam, dan juga lebih banyak menerima cara pandang yang mungkin lebih lebih dapat diterima, maksudnya dapat dipelajari lebih dalam lagi untuk dirinya sendiri. Mungkin pionirnya adalah diri sendiri sih, kalau menurut saya. Oke, baik. Dan Pionirnya juga ada kalau boleh ditambahin sedikit, ya, silakan. dari Pak proses pemerintah pun dengan ibaratnya merangkul para akademisi, juga dengan komunitas-komunitas dari akademisi, tempat kuliahnya atau apapun, sudah menyiapkan itu sebenarnya kemungkinan. Karena pemerintah Kemendikbud juga ibaratnya ikut membantu kapasitas perguruan tinggi untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang terorganisir oleh kepala kampusnya sendiri itu lah. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Saya ingin bertanya juga ke Kak Nadia nih, terkait sekarang kan tindakan-tindakan ekstremisme, kemudian terorisme selalu diidentifikasikan dengan penampilan. Bahkan penampilan-penampilan yang bercadar pun, kemudian penampilan-penampilan yang bercelana cingkrang ini selalu dijustifikasi sebagai orang-orang yang punya keberpihakan terhadap aksi-aksi tersebut. Nah, kalau menurut Kak Nadia, selaku perempuan, apa sih yang harus dilakukan perempuan Indonesia ini untuk merubah pandangan orang lain bahwasanya identifikasi sikap teroris itu tidak hanya dari penampilan. Nah, menurut Kak Nadia ini bagaimana nih cara pandangnya supaya tidak terlalu melebar kemana-mana dan tidak terlalu hanya menjustifikasi dari penampilan saja. Silakan Kak Nadia. Menurut saya gini sih, tadi saya mau juga bilang mau menanggapi ya apa yang yang dipaparkan oleh Kak Kristi mungkin tadi. Tadi kan Kak Kristi bilang bahwa Ali siapa gitu ya, dia bilang jangan, yang mantan teroris itu jangan berikan ruang sedikit pun kepada terorisme gitu, karena dia senang kericuhan dan keributan di Indonesia ini. Tapi menurut saya dengan adanya HAM lagi, kita bisa meminimalisir. Jadi HAM itu kan hak asasi manusia. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak atas hidup, berhak atas makan, kayak gitu, berhak atas segala-galanya gitu. Jadi menurut saya dengan ditembak matinya perempuan yang diduga adalah teroris ini juga menurut saya juga ada kata terduganya. Karena apa? Seorang teroris atau agen teroris itu bisa dikatakan seorang teroris itu melalui pemahaman atau sikapnya dia gitu. Jadi nggak bisa dibilang dengan dia melakukan kekerasan atau tindakan yang dilakukan oleh dia di Mabes Polri tersebut itu dibilang itu teroris gitu. Dan juga dengan acuan dia mengupload video atau foto gambar ISIS itu dia adalah kelompok ISIS. Dan juga dengan surat wasiat
dia itu juga jadi acuan juga kan gitu. Nah sekarang saya misalnya perempuan yang sedang putus cinta, terus saya bikin surat wasiat gitu mau meninggal, itu kan bisa aja terjadi di kota-kota besar sekarang gitu kan. Nah maka dari itu menurut saya tiap agen yang terpapar radikalisme itu bisa diidentifikasi itu melalui pemikiran dan pemahamannya dia, karena balik lagi radikalisme dan ekstremisme itu adalah ideologi gitu. Nah terus apalagi tadi pertanyaannya Kak Akbar, saya hampir lupa. Gimana pandangan Nadia terhadap Tentang style ya. identifikasi terhadap penampilan dari orang-orang yang punya kepentingan terhadap kita radikal? Nah, menurut saya itu pembahasannya sudah selesai Kak Akbar, karena Kementerian Agama pun dan juga penceramah-penceramah wanita itu sudah menyiarkan bahwa tidak ada penampilan itu ditolak ukurkan sebagai terorisme gitu. Dan juga sekarang banyak kok sudah banyak bahkan milenial perempuan pun yang memakai baju syar'i yang kepanjang dan bercadar itu banyak, dan dia sudah terhapus stigma itu sebenarnya gitu. Oke, baik. Wah, cukup menarik sekali ya tadi paparan dari Kak Nadia. Nah, saya ingin ke Kak Kristi lagi nih. Kak Kristi, tadi kan Kak Nadia beranggapan bahwa tidak hanya sikap itu yang bisa ditempuh oleh aparat-aparat penegak hukum. Jadi mungkin ada cara lain, karena kan itu juga mengandung unsur HAM, tidak bisa merampas nyawa orang lain secara langsung. Nah, bagaimana tanggapan Kak Kristi terhadap hal tersebut? Terima kasih untuk tanggapannya dari Kak Nadia. Mungkin Kak Nadia sekarang habis putus cinta kali ya, makanya analoginya dengan kalau putus cinta dan segala macam. Nah, kita balik lagi ke ke pernyataan dari Kak Nadia itu. Begini sih, kenapa dibilang terduga teroris gitu? Betul, saya sepakat memang dia masih jadi terduga teroris. Tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Olive tentang pengertian dari teroris itu. Karena dia mengancam, dia membawa senjata api, dan dia menembak menembak ke arah, mungkin memang itu yang saya bilang sebelumnya, mungkin memang almarhum itu belum jago nembak kali atau bagaimana gitu kan. Cuman tindakannya dia itu yang tidak bisa ditolerir gitu loh. Karena gini, ketika satu negara ring satu keamanannya sudah bisa sudah bisa seseorang bisa melakukan seperti itu, berarti tidak menutup kemungkinan untuk tempat-tempat yang lain lebih mereka kata kasarnya lebih pede untuk melakukan hal seperti itu gitu loh. Nah, menurut saya bukan saya memihak ke pemerintah, tapi memang apa yang tindakan itu memang menurut saya udah yang paling tepat begitu loh. Karena kalau bilang kutip tadi karena dia sempat singgung masalah Ali Imron, mengutip perkataan Ali Imron yang kalau misalnya jangan memberikan ruang, ya memang saya sepakat gitu, karena teroris itu bahkan di dunia internasional pun sangat dikecam begitu loh. Jadi memang kita nggak punya alasan untuk membiarkan hal-hal itu terjadi, dan apa yang dilakukan itu adalah sebenarnya secara tidak langsung adalah pencegahan. Kenapa saya bilang pencegahan? Karena posisinya kalau memang kalau dia dibiarkan begitu saja, ya menurut saya sih bakalan susah sih. Itu sih, Kak Akbar. Baik, terima kasih Kak Kristi. Kalau dari Kak Olive sendiri, tadi Kak Kristi menyampaikan bahwasanya itu tindakan yang tidak bisa ditolerir. Dan memang itu harus diambil sikap yang secara instan, dan Kak Kristi berpandangan hal tersebut sudah tepat. Nah, bagaimana pandangan Kak Olive? Karena Kak Olive sendiri tadi menyampaikan bahwasanya proses peradilannya pun tidak dijalankan, karena di dalam kita membicarakan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, tentu kita berbicara tentang bagaimana sistem peradilan itu bisa berjalan. Nah, bagaimana pandangannya Kak Olive? Terima kasih Kak Akbar.
Tadi kan Kak Kristi menyinggung tentang SOP ya. Mungkin saya bacakan dulu di sini dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika satu tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah dan kematian bagi anggota Polri atau masyarakat. Yang kedua, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Tiga, anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Tapi tadi saya juga menyinggung tentang aturan tembak mati itu pun di Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Republik Indonesia dan penggunaan senjata api dalam pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Republik Indonesia. Tadi kan saya juga bilang ada memang alasan-alasan tertentu untuk melakukan tembak di tempat. Yang tadi saya dijelaskan di pasal 48 dan pasal 49 ayat 1 KUHP. Penembakan mati dalam proses penangkapan terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia ialah keadaan yang terpaksa karena tidak ada jalan lain. Dan dalam hal mempertahankan hak yang didahului dengan serangan. Tapi ingat, penjelasannya disebutkan pembelaan terpaksa itu balik lagi hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan. Kalau yang diserang atau diancam masih bisa melakukan peringatan, penembakan peringatan seperti di betis, menghindar atau melarikan diri, jangan aparat memaksa diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa. Kita harus dikaji lagi apakah mens rea niat atau mens rea-nya itu memang benar adanya untuk melakukan keterpaksaan itu. Apakah memang masih bisa menghindar? Apakah masih bisa melarikan diri atau segala macam untuk sebelum melakukan tembak di tempat itu? Baik, artinya sikap aparat untuk menembak langsung dugaan teroris terhadap perempuan yang di Mabes Polri itu tidak tepat menurut Kak Olive? Menurut saya kurang tepat. Karena pun kita kan banyak kita belajar tentang tentang asas praduga tak bersalah, keadaan terpaksa dan peraturan-peraturan lainnya. Seperti itu, Kak Akbar. Baik, Kak Olive menanggapi bahwasanya sikap aparat itu tidak tepat. Saya mau langsung ke narasumber yang satu ini dari Kak Windy. Bagaimana tanggapannya? Kak Olive sendiri menyampaikan sikap aparat itu tidak tepat untuk langsung mengambil tindakan terhadap aksi dari dugaan teroris yang terjadi di Mabes Polri. Bagaimana Kak Windy tanggapannya? Oke, saya menanggapi dari pernyataan Kak Olive ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi mungkin dari gimana kita membawa diri ya, dengan adanya ibaratnya kita datang, kita melakukan sesuatu tindakan atas dasar ibaratnya mungkin kita banyak tahu kalau terorisme ini juga mungkin terorganisir dari sisi komunitas ataupun lebih besar lagi. Menurut saya dari pernyataan Kak Olive ya, bisa kita sampaikan kalau tujuan-tujuan tersebut pun kita tidak sama sekali mengetahui apa tujuan dari pelaku ya. Dengan adanya ketidaktahuan informasi ini, kemungkinan dapat membahayakan atau
lebih parah lagi dalam konsekuensi yang akan berdampak mungkin untuk kasus kita adalah ring 1 keamanan di Indonesia ya, polisi itu sendiri. Berarti Kak Windy beranggapan tindakan polisi juga sudah tepat karena oke, baik. Bagaimana Kak Windy? Oke, boleh dilanjutkan moderator. Menurut saya perlakuan tersebut kurang tepat dalam artian kurang tepat di sini adalah bagaimana kita memberikan toleransi ya. Karena menurut saya suatu tindakan seperti ini tidak ada toleransinya lagi. Karena kita tidak memiliki informasi apapun dan juga kalaupun kita selidiki lebih dalam lagi kemungkinan mereka pun memiliki defensif masing-masing dalam beralasan ya. Mau bagaimanapun kita memaksakan kehendak untuk mereka menyampaikan informasi tersebut, mungkin mereka bisa aja memilih lebih baik saya mati atau saya memberikan informasi secara cuma-cuma ibaratnya gitu. Sementara tujuan kita adalah mendukung komunitas kita. Lebih tepat begitu, mungkin dari segi pandang saya ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Windy. Kemudian saya juga ingin bertanya nih sama Kak Nadia. Di tengah Oke, baik. Oke. Kepada Kak Nadia, saya ingin tanya juga, apakah dukungan dari pemerintah terhadap perempuan ini bisa berjalan maksimal? Karena kan jika kita bicara soal bagaimana perempuan bisa berperan, tentu kita juga berbicara soal kita hidup di dalam budaya atau ruang lingkup patriarki. Bagaimana sikap optimisme Kak Nadia untuk bisa memberikan pandangannya bahwasanya memang perempuan juga bisa berperan untuk meminimalisir pemahaman-pemahaman tentang radikalisme ini. Baik, terima kasih. Maaf, Pak Akbar diulangin lagi. Jadi kan tindakan-tindakan Kak Akbar, maaf, itu di mute Kak Akbar. tolong host, sudah bisa diterima dengan baik suara saya? Tes, bisa? Bisa Kak Akbar. Oke. Baik, jadi peran perempuan ini bisa didukung oleh pemerintah itu dan bisa terjadi untuk maksud saya bisa terimplementasi dengan baik. Apakah pandangan Kak Nadia terhadap hal tersebut? Karena kan kalau kita hidup di ruang lingkup atau budaya patriarki ini tentu jarang sekali perempuan itu dilibatkan untuk berperan, baik itu dalam konteks dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik. Nah, kira-kira sikap optimisme itu bagaimana cara Kak Nadia bisa menyampaikannya? Baik, terima kasih kepada Kak Nadia. Kok nggak bisa, Ji? Terima kasih Kak Akbar atas pertanyaannya. Di sini tadi kan saya juga menyebutkan tentang solusi-solusi yang harus dilakukan. Nah, kan peran penting dari perempuan itu memang sangat penting banget gitu ya di dalam pencegahan aksi radikalisme tersebut. Nah, kita sebagai milenial tuh harus menjadi agen perdamaian yang dimana kita harus menyebarkan ideologi-ideologi yang memang dianut oleh negara kita gitu. Kan Pancasila sudah mutlak. Sehingga para pelaku yang sudah terpapar atau dalam proses terpapar tersebut bisa berpikir jauh lagi. Bukan hanya tatap muka, tapi juga dengan adanya teknologi yang canggih, kita juga bisa memanfaatkan itu dengan kampanye perempuan dalam aksi damai gitu sih sebenarnya. Artinya sikap optimisme itu bisa ditunjukkan oleh perempuan dengan melibatkan pemerintah juga ya.
Mm-mm. Oke, langsung saja nih. Ada audiens yang bertanya dari Kak Anasria Setiawan. Kak Anasria, oke. Kak Akbar, Pertanyaan, ya interupsi baik. dong Kak. Boleh? Ya baik. Pertanyaannya sama jawaban. Oke. Ya, Kak Akbar mau menanggapi dulu nih Kak Akbar, Oke. karena kayaknya terlalu terngiang-ngiang gitu buat saya. Oke, siap. Dari Kak Olive Kak Olive. Oke. mengenai apa namanya, ada tembakan peringatan ya, gitu di ketika saat terjadinya apa namanya, bisa dikatakan pembunuhan mungkin atau penembakan yang berakibat apa menghilangnya nyawa seseorang gitu. Nah, kalau di kejadian itu menurut saya ya gitu, itu kan bukan berlangsung ketika dia datang gitu langsung ditembak, kan enggak kayak begitu gitu loh. Nah, itu kalau kita lihat dari CCTV-nya mungkin kita nggak bisa dengar suaranya, tapi saya apa mencoba mengimajinasikan itu gitu, bahwasannya itu polisi itu udah ada kata stop, ada tanda tangan begini kalau saya nggak salah. Nah, berarti menyatakan diri kalau stop begitu loh. Nah, tapi memang tindakan itu dia akhirnya apa namanya, mengatuk senjata apinya, dan walaupun mungkin mengarah ke polisi dan meleset, atau memang dia menembak secara apa namanya, random begitu. Dan menurut saya sih kalau misalnya pakai dalil itu menurut saya sih nggak, kurang masuk menurut saya ya gitu, karena apa ya, terlalu apa ya, kadang kita itu di apa namanya, di dunia hukum, kebetulan saya juga belajar tentang hukum, kadang di dunia hukum itu apa namanya, ada hal-hal yang memang dikhususkan. Itu kan banyak ya perusahaan Kak Akbar. Oke. Baik. Berarti itu tidak terjadi secara instan. Nah, bagaimana nih tanggapan Kak Olive? Kalau kata Kak Kristi kan ini berarti sudah di istilahnya sudah diprediksi sebelumnya oleh pihak kepolisian. Nah, bagaimana Kak Olive pandangannya terhadap statement Kak Kristi yang menyatakan itu tidak terjadi secara instan, tapi memang sudah ada prediksi dari pihak kepolisian untuk mengambil sikap seperti itu. Baik, Kak Olive, tanggapannya? Namun menurut saya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat pun harus menghormati hak hidup dan hak bebas, karena kedua hak itu dijamin oleh undang-undang sih, apa namanya, Kak Akbar. Coba deh Kak Olive ini deh, apa namanya, tadi kan Kak Olive yang membahas tentang pengertian dari teroris tuh, dari undang-undang teroris. Coba baca lagi deh Kak Olive. Gitu. Saya takutnya Kak Olive lupa. Tadi tadi kan saya jelaskan juga kan pengertian tentang teroris, tapi saya di sini di awal pun membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang keadaan terpaksa, tentang keadaan memaksa di pasal 48, 49, dan saya juga menjelaskan tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia. Kalau bisa ini Kak Kristi juga baca juga biar tidak ada ini. Tapi menurut saya ya, sebenarnya tuh dari tadi apa yang dipaparkan Rizky itu hanya berdasarkan dengan logika, tidak ada dasar hukum yang kuat. Sedangkan tadi Kak Olive bilang sudah menjelaskan banyak sekali undang-undang yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu diperlukan gitu. Jadi menurut saya balik lagi nggak pantas sih kalau misalnya apa namanya, pelaku itu ditembak mati, kan bisa dilumpuhkan gitu. Memang sih penindakan tegas itu perlu dilakukan, namun jika bisa dilumpuhkan, kenapa enggak gitu. Ya Kak Akbar boleh nanggepin nih Kak Akbar. Soalnya menarik nih gitu diskusinya. Silakan Kak Kristi. Jadi gini, karena dia bukan nggak berdasarkan hukum yang tadi saya bilang kan. Nah, kalau kita bicara apa namanya, teroris, kita bicara tentang apa namanya, extraordinary crime ya.
di mana itu sudah menjadi sorotan dunia. Begitu sama seperti halnya narkoba, gitu ya. Cuman kan kita nggak lagi bahas narkoba, kita lagi bahas eh, teroris. Nah, makanya pemerintah ini setahu saya lagi merancangkan undang-undang teroris terkait itu. Begitu loh. Nah, kalau saya bicara berdasarkan logika, itu nggak mungkin karena buktinya ada CCTV. Begitu loh kan. Mungkin karena dia lihat lagi juga kali mungkin CCTV-nya gitu. Karena menurut saya begini, setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah, nggak mungkin lah gitu pemerintah itu bahasa kasarnya itu mencederai institusi mereka, apalagi kita sepakat ya bahwasannya Polri itu merupakan ring satu dan ring satu keamanan negara Indonesia, begitu kan Nadia. Jadi balik lagi soal keamanan. Nah, jadi kalau bicara soal keamanan, tentu bagaimana menyikapi itu harus ada tindakan yang tepat dari pihak aparat penegak hukum ini. Nah, oke, balik lagi. Apakah ada tanggapan lagi dari Kak Olive terkait hal tersebut? Nggak bisa dilihat. Tanggapan apa Kak Akbar? Ya, tadi kan berbicara lagi soal tindakan-tindakan itu sudah tepat. Jadi kalau kita lihat, memang kalau dari perspektif Kak Olive sendiri mengatakan perlu ada pertimbangan dari pihak aparat penegak hukum untuk mengambil sikap atau tindakan untuk menembak seseorang. Nah, tadi juga Kak Kristi juga menyampaikan, loh itu sudah masuk di area keamanan, jadi pihak kepolisian punya hak untuk melakukan mengambil sikap atau mengambil tindakan. Nah, kembali lagi tadi yang ditekankan adalah masalah keamanan. Setuju nggak, Kak Olive? Kalau saya pribadi sih kurang setuju Pak Akbar, karena dilihat lagi dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu harus menghormati hak hidup dan hak bebas, karena kedua hak itu pun dijamin dengan undang-undang gitu. Kak Salim bertanya, baru-baru ini ada KKB di Papua dan di dalamnya juga terdapat mace-mace itu perempuan panggilan untuk kaum perempuan di Papua, mace-mace yang terlibat dalam KKB. Nah, dengan melihat struktur sosial ini, bagaimana kondisi sosiologis perempuan atau biasa dipanggil mace-mace di Papua dan bagaimana komentarnya? Untuk pertanyaan ini saya minta tanggapannya dari Kak Kristi selaku aktivis perempuan. Ya, terima kasih moderator, terima kasih juga sama Kak Salim yang udah memberikan pertanyaannya. Cuman Kak Salim, mohon maaf banget gitu. Sebenarnya KKB itu mau kita bahas di hari Jumat Kak. Kalau simpen pertanyaan itu untuk di hari Oke. gitu. Siap, ngikut aja. Mungkin ada, oke. Mungkin itu bisa di-keep dulu ya kali ya pertanyaannya. Oke, Kak Salim jangan lupa besok hadir lagi hari Jumat untuk tema Papua ini. Mak. Ramai, siap Kak Salim. Oke. Baik, jadi ada lagi pertanyaan dari audiens. Mungkin bisa diwakilkan saja dari Kak Anasria. Siapakah yang paling radikalisme dan terorisme? Mungkin diwakilkan dari Kak Windy, karena tadi mungkin saling terkait dengan narasi yang Kak Windy berikan tadi. Oke. Untuk kesempatan ini saya menjawab pertanyaan dari Nisa ya. Mungkin untuk yang bertanggung jawab adalah segala pihak ya. Untuk semua pihak dalam ibaratnya
dari lingkungan paling terkecil dari kehidupan kita, dan juga mungkin sampai ke area luar yang dimana mungkin cakupannya ke arah kegiatannya untuk diri kita sendiri ataupun dari pihak pemerintah pun lebih juga apa ya, lebih merangkul lah ya, merangkul di mana kebutuhan-kebutuhan dalam artian kebutuhan dari sisi komunitas yang sekiranya menjadi wadah di mana wadah tersebut bisa dimonitor untuk banyak pihak agar mungkin meminimalisir kejadian-kejadian di mana terjadinya suatu ajakan-ajakan yang di luar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ibaratnya gitu. Semua pihak ini pun menjadi bertanggung jawab karena kapasitasnya kita tidak bisa memberikan mengekang atau istilahnya adalah mengontrol seseorang untuk melakukan apa yang orang lain minta atau melakukan tindakan di luar dari kita sendiri sebagai ibaratnya pelakunya itu adalah amit-amit teman kita misalnya. Kita tidak bisa mengontrol teman kita, lo jangan main sama ini, atau kita nggak boleh main sama siapa, atau kita nggak perlu komunitas ini segala macam. Mungkin lebih ke monitor dari segi kegiatan segala macam, lebih caring aja sih untuk lingkungan kita. Itu sih lebih. Mungkin narasumber yang lain bisa menambahkan atau ada yang bisa ditambahkan. Oke. Terima kasih. Jadi memang pertanyaan ini lebih kepada siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab, siapa pionir utama yang bisa memberikan suatu penekanan atau minimalisir terhadap paparan-paparan radikalisme ini. Kalau dari Kak Kristi sendiri, bagaimana tanggapannya? Siapa sih yang paling bertanggung jawab nih kira-kira dalam pencegahan? Makasih Kak Akbar. Kalau bilang siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab itu nggak fair kalau kita kasih cuman ke pemerintah. Sebenarnya ke kita sendirinya juga, ke kita pribadinya pun sebenarnya harus ikut bertanggung jawab. Nah, sebenarnya banyak cara untuk melakukan pencegahan terkait isu radikalisme dan terorisme ini gitu loh. Nah, tadi sudah disinggung sama Kak Windy kalau keluarga berperan, lingkungan berperan, organisasi berperan. Makanya balik lagi ke kutipan dari Ali Imron gitu, jangan memberikan ruang atau kesempatan apapun untuk teroris gitu, karena dari organisasi, dari lingkungan itu kan juga kita nggak ada yang tahu, nobody knows gitu siapa dan apa yang dibalik dari misalnya nih kita lihat tuh polos-polos aja tapi ternyata dia yang malah justru yang terpapar oleh radikalisme gitu. Jadi kalau saya bilang sih pencegahan itu sebenarnya tetap gitu, balik lagi di diri sendiri, yang kedua tetap di keluarga, yang ketiga tetap lingkungan, keempat ada di organisasi, dan kelima pahami betul kebijakan pemerintah dan harus tahu gitu nilai-nilai apa yang harus kita terima dengan baik, harus kita serap, di mana yang nilai-nilai yang tidak sepaham baik dengan ideologi kita, baik dengan agamanya kita, baik dengan budayanya kita. Seperti itu sih Kak Akbar. Oke, baik. Tadi disampaikan bahwasanya kita juga harus pandai memfilter segala bentuk informasi atau bentuk
doktrinasi terhadap diri kita. Nah, kemudian kalau dari Kak Olive sendiri nih, siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk pencegahan paparan-paparan radikalisme ini? Untuk tempat dan waktu, saya persilakan pada Kak Olive. Terima kasih moderator. Kalau menurut saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan pada narasumber Kak Kristi dan Kak Windy. Semuanya bertanggung jawab atas terorisme ini, karena banyak hal yang bisa dilakukan seperti generasi milenial bisa menjadi agent of change, menjadi pionir melawan radikalisme. Milenial sekarang pun juga harus aktif dalam kegiatan positif, aktif di organisasi, kampus misalnya, bidang olahraga, dan lainnya, agar menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi. Sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikalisme atau yang bisa menyebabkan terorisme itu. Kayak memperkenalkan ilmu yang baik dan benar, memahamkan ilmu pengetahuan yang baik dan benar, meminimalisir kesenjangan sosial, contohnya menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, menyaring informasi yang didapat, dan ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme itu sendiri, Kak Akbar. Kalau menurut saya sih itu aja, Kak Akbar. Terima kasih, moderator. Dari Kak Olive sendiri juga mempunyai pendapat yang sama. Kalau pionir utama atau siapa yang bertanggung jawab ini dari semua sektor pun bisa mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap penekanan paparan radikalisme ini. Baik, ini ada yang bertanya atau menyampaikan argumen? Oke, baik. Untuk mengefisiensi waktu, jadi saya tarik kesimpulannya, pada dasarnya semua sepakat narasumber kita bahwasanya yang bertanggung jawab untuk menekan atau meminimalisir paparan-paparan radikalisme ini adalah dari semua sektor, baik itu dari keluarga, kemudian orang di sekitar kita, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memfilter informasi itu dengan baik dan benar, dengan melandaskan prinsip ideologi negara maupun sikap kritis terhadap doktrinasi-doktrinasi yang mungkin tidak berdasar. Nah, mungkin sebagai penutup, saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nadia. Iya, terima kasih Kak Akbar atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin memberikan closing statement. Sebenarnya memang sekarang itu peran perempuan di dalam aksi teror ini sudah berkembang. Bahkan sekarang perempuan pun yang biasanya hanya menjadi pemain belakang, mulai bergerak menjadi agen. Maka dari itu perempuan sekarang mempunyai peran juga yang sangat penting gitu. Nah, agama yang selalu dijadikan pemicu agar gerakan-gerakan tersebut bisa berjalan, kita sebagai anak muda juga harus memulai kampanye untuk meningkatkan kepedulian antar sesama, menyadarkan mereka bahwa toleransi umat beragama itu diperlukan. Sebenarnya itu yang harus diperlukan kita sebagai anak muda, dan juga harus adanya dukungan dari pemerintah gitu. Jadi wadah, berikanlah pemuda ini wadah untuk berkembang dan berkegiatan sosial gitu. Oke, baik Kak Nadia. Kemudian narasumber berikutnya Kak Kristi, untuk closing statement-nya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk waktu dan kesempatannya ya. Di closing statement saya ini sih sebenarnya saya cuma mau bilang gitu untuk teman-teman, terutama kita kaum perempuan, harusnya kita menjadi agen perdamaian seperti katakan Nadia, agen pemersatu gitu, karena nggak bisa dipungkirin ya sebenarnya perempuan itu punya andil juga kok gitu kan buat kemerdekaan Indonesia juga gitu.
Jangan sampai citra kita yang perempuan yang dikenal sebagai feminim gitu loh, bisa merangkul semua gitu, jangan sampai rusak karena dikira orang kita gampang untuk gampang untuk dimasukin hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang menurut paham ideologi Pancasila kita itu dirusak dengan sengaja gitu. Dan untuk perempuan juga sekiranya harus pintar memilih tempat, memilih teman, memilih lingkungan, karena biar bagaimanapun kita yang kaum minoritas, terutama di kepemerintahan, harusnya karena kaum minoritas itulah kita harus menonjolkan gitu loh bakat yang Kemudian narasumber saya yang satunya nih, saya ingin dengar juga closing statement-nya nih dari Kak Olive Panjaitan selaku pengacara muda. Baik, Kak Olive. Terima kasih moderator. Kalau menurut saya, ayo kita yang masih menjadi generasi milenial, menjadi agent of change, menjadi pionir melawan terorisme. Kita memperkenalkan ilmu yang baik, yang benar, pilah-pilah memahami mana ilmu pengetahuan yang baik dan benar, ikut aktif juga mensosialisasikan tentang radikalisme dan terorisme, meningkatkan pemahaman di antara kita semua akan hidup kebersamaan, menjaga juga persatuan dan kesatuan. Itu sih kalau dari saya pribadi, Kak Akbar. Oke, baik. Itu closing statement dari Kak Olive Panjaitan. Nah, kemudian dari narasumber yang terakhir, saya juga ingin mendengar closing statement-nya nih dari Kak Windy, yang latar belakangnya arsitektur. Mungkin bisa disampaikan, Kak, untuk closing statement-nya. Oke, mungkin saya menambahkan closing statement yang udah ibaratnya semuanya sudah dibahas, sudah diangkat, harapan-harapan untuk kita semua tuh sudah dijabarkan lah. Mungkin menambah statement terakhir dari saya tuh, karena dengan adanya kesempatan ini, kesempatan di mana mungkin belakangan gerakan-gerakan emansipasi wanita tuh sedang maraknya, ibaratnya dari segala pihak dibincangkan. Mungkin dengan adanya kesempatan ini kita juga bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan tersebut, gunanya untuk menjadikan gerakan emansipasi wanita ini tuh sebagai gerakan yang dinilai baik gitu, tidak berimbas pada hal-hal yang negatif, di mana kesempatan ini udah dikasih sementara dibuang gitu aja dengan hal-hal negatif lainnya. Itu sih dengan adanya kesempatan tersebut. Oke, baik, menarik sekali closing statement dari rekan-rekan narasumber saya yang cantik, yang memiliki kompetensi di bidang bagaimana perempuan bisa berperan aktif juga untuk ikut dalam membentuk satu kebijakan ataupun ikut dalam bentuk dalam meminimalisir penekanan terhadap paham-paham radikalisme. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Panglima Perang, mungkin next agak waktunya lebih awal lagi kalau mau tanya-tanya, karena kita juga ingin mengefisiensi waktu. Kebetulan saya juga akan ada agenda selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa besok pada rekan-rekan audiens ada webinar lagi nih untuk tema mudik yang akan dilaksanakan pada Rabu 12 Mei besok di pukul 7 malam. Jangan lupa
untuk ketersediaannya hadir dan menyempatkan waktu berbincang-bincang, bertukar pikiran, agar bisa memiliki pemikiran yang kritis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.